Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas materi praktikum biokimia yang berjudul hidrolisis pati dengan asam klorida. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Nurrahman, NIM 1915011132. Saya Aranova Butar-Butar, NIM 1915011135. Halo, nama saya Mila Marcelina Brutarigan, NIM 191501134. Perkenalkan, nama saya Olizen, NIM 19150117. Perkenalkan, nama saya Regina Stefan Penditan, NIM 191501152. Perkenalkan, nama saya Rini Argasari Sitanggang dengan NIM 1915011153 dari kelompok 8 Praktikum Biokimia. Pertama yang perlu kita pahami yaitu apa itu pati. Nah, jadi pati itu adalah cadangan makanan yang terdapat pada biji, buah, umbi, dan batang tumbuhan. Pati banyak terdapat pada padi, sagu, ketela rambat, ketela pohon, dan jagung. Padi adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berupa bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan kelebihan glukosa jangka panjang. Pati adalah polisakarida polimer anhidrat monosakarida C6H10O5N. Komponen utama dari pati adalah amilosa dan amilopektin. Berikut adalah struktur molekul dari amilosa dan amilopektin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Amilosa dan amilopektin memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, amilosa menyusun 20-30% struktur pati, sedangkan amilopektin menyusun 70-80% struktur pati. Yang kedua, amilosa memiliki rantai yang lurus, sedangkan amilopektin memiliki rantai bercabang. Yang ketiga, amilosa mudah larut dalam air, sedangkan amilopektin lebih sukar larut dalam air. Yang keempat, pada uji yodium, amilosa akan memberikan warna biru, sedangkan amilopektin akan memberikan warna coklat kemerahan. Yang kelima, amilopektin akan lebih mudah membentuk gel dibandingkan dengan amilosa. Hidrolisis adalah suatu reaksi antara suatu senyawa dengan air sehingga senyawa tersebut pecah ataupun terurai. Reaktan pada reaksi ini ialah pati dan air. Reaksi hidrolisis biasanya menggunakan katalisator berupa asam ataupun enzim. Metode ini pertama sekali ditemukan oleh Kirchhoff pada tahun 1812 dan mulai diproduksi massal pada tahun 1850. Biasanya hidrolisis digunakan untuk produksi glukosa, sirup glukosa, dan maltodextrin. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju hidrolisis pati. Faktor yang pertama adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur hidrolisisnya, maka laju reaksi hidrolisis pati akan semakin tinggi pula. Namun, jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka glukosa akan dipecah menjadi arang. Faktor yang kedua adalah waktu. Semakin lama waktu hidrolisisnya, maka konversinya akan semakin baik hingga jangka waktu tertentu. Jika waktunya diperpanjang lagi, maka pertambahan konversinya akan sedikit sekali. Kemudian faktor yang ketiga adalah pengadukan reaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa pati tidak larut dalam air, sehingga diperlukan pengadukan. Karena dengan pengadukan, kontak antara bulir-bulir air dengan pati akan semakin baik sehingga mempercepat laju reaksi hidrolisis pati. Faktor yang keempat adalah konsentrasi dari katalisator. Semakin tinggi konsentrasi katalisator, maka semakin tinggi pula laju reaksi hidrolisisnya. Faktor yang terakhir adalah kadar suspensi pati. Kadar atau konsentrasi pati dengan air haruslah seimbang atau haruslah tepat. Jika air yang digunakan berlebihan ataupun pati yang digunakan berlebihan, maka laju reaksi hidrolisisnya akan semakin lambat. Adapun reaksi kimia yang terjadi pada hidrolisis pati yaitu sebagai berikut. C6H10O5 dihidrolisis dengan katalisator HCl menghasilkan maltosa C12H22O11 yang kemudian hidrolisis dilanjutkan dengan katalisator HCl, lama-kelamaan akan membentuk glukosa C4H12O6.
Polisakarida merupakan rantai monosakarida yang jika dihidrolisis maka rantainya akan memendek. Proses hidrolisis ini dapat dikatalis menggunakan asam, misalnya HCl, dan juga melalui pemanasan. Polisakarida, dalam hal ini pati, akan terhidrolisis secara berangsur-angsur, hingga menjadi bentuk monosakarida yang sederhana yang kita sebut sebagai glukosa. Dalam percobaan ini, digunakan variasi dalam penambahan HCl, yaitu sebanyak 5 tetes, 10 tetes, dan 15 tetes. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemutusan dari rantai polisakarida. Pada percobaan kali ini digunakan sampel yaitu adalah sampel pati dari beras. Selanjutnya saya akan melakukan 6 prosedur, di mana ditimbang 1 gram sampel dalam 1 ml Aquades. Lalu dilarutkan sampel dan dilakukan penyaringan jika masih ada sisa dari serbuknya. Setelah itu disiapkan 3 tabung reaksi, lalu kemudian diisi dengan larutan pati pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, pada tabung reaksi pertama, ditetesi 5 tetes HCl, pada tabung kedua, ditetesi 10 tetes HCl, dan pada tabung ketiga, ditetesi 15 tetes HCl. Setelah itu, dipanaskan tabung reaksi di atas penanas air. Selanjutnya, itu dipipet setiap 3 menit 1 tetes sampel pada semua tabung reaksi dan diletakkan pada plat tetes dan ditetesi 1 tetes iodium. Setelah itu, dipipet 1 tetes sampel daripada semua tabung reaksi pada menit ketiga dan ditetesi 1 tetes iodium dan diamati perubahan yang terjadi. Dilakukan hal tersebut pada menit ke-6. Dipipet 1 tetes sampel pada tabung reaksi pertama dan kedua pada menit ke-9 dan diletakkan pada plat tetes dan ditetesi 1 tetes iodium dan diamati perubahan yang terjadi. Terakhir, dipipet 1 tetes sampel pada tabung reaksi pertama secara berturut-turut pada menit ke-12, ke-15, ke-18, dan ke-21 dan ditetesi 1 tetes sampel iodium dan diamati perubahan yang terjadi. Itulah prosedur pada percobaan kali ini. Selanjutnya hasil akan diterangkan oleh teman saya. Dari hasil praktikum percobaan yang telah kami lakukan, yakni hidrolisis pati dengan menggunakan HCl, kami mendapatkan hasil pada tabung reaksi pertama di menit ketiga amilum dengan warna biru tua. Pada menit ke-9, amilodextrin dengan warna coklat. Di menit ke-15, erythrodextrin dengan warna kuning coklat. Dan pada menit ke-21 didapatlah glukosa dengan warna kuning pucat. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, di menit ketiga didapatlah amilodextrin dengan warna coklat. Pada menit ke-6, erythrodextrin dengan warna kuning coklat. Dan di menit ke-9 didapatlah glukosa dengan warna kuning pucat. Selanjutnya, pada tabung reaksi ketiga, didapatlah pada menit ketiga glukosa dengan warna kuning pucat. Demikianlah hasil video kami mengenai hidrolisis pati dengan HCl. Terima kasih.